Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Semua pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah ala kulli hal, Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk bisa duduk di majelis ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah ridho dengan tempat ini. Amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan, saya Septian Andriana. Saya calon guru penggerak dari angkatan 11 Kabupaten Karawang, unit kerja SDN Karimakmur 2. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang aksi nyata yang saya lakukan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif, atau lebih tepatnya yang sekarang ingin saya lakukan adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu semua, sebelum saya memulai ke materinya, saya mau kita ice breaking dulu ya. Ice breaking untuk meningkatkan semangat dan fokus kita. Karena tadi kita seharian sudah melaksanakan lomba 17-an untuk anak-anak. Jadi kita mengeluarkan fokus dengan ice breaking. Oke, ice breaking saya seperti biasa. Ini tentang clue ya. Saya akan berikan clue dan Bapak Ibu harus menganalisa clue tersebut. Clue-nya adalah akhir adalah awal. Clue-nya apa Bapak Ibu? Akhir adalah awal. Jika Pak Haji Suhron pergi ke Sulawesi, Pak Yudi pergi ke Kalimantan, Bu Desi pergi ke Norwegia, maka Pak Ayih pergi kemana? Pak Haji Suran kemana tadi? Ke Sulawesi. Pak Yudi ke Kalimantan, Bu Desi ke Norwegia, maka Pak Ayih ke, ingat cluenya apa Pak Yudi? Awal adalah akhir. Wih, benar. Mantap. Iya nih, udah mulai paham. Baik, untuk ngetes apakah benar paham atau kebetulan, sekali lagi, saya pergi ke Batu Jaya, Pak Haji pergi ke Tambun, Bu Rahma pergi kemana? Ya, ke Tambun. Kemana? Salah. Kemana? Salah. Udah sih doang, ini yang connect ini. Aduh. Saya pergi ke Batu Jaya. Pak Haji Suran ya? Saya pergi Batu Jaya, Pak Haji Suran ke Tambun. Bu Rahma kemana? Salah. Bu Desi kemana? New Zealand, boleh, betul. Baik, ini kayaknya Bu Desi doang ini yang fokusnya ini. Pak Yudi paham nggak clue-nya? Clue-nya paham nggak? Iya. N-nya dari mana? Huruf akhir, bukan. Yang mana? Saya pergi Batu Jaya, Pak Haji Suhron pergi ke Tambun, Bu Rahma pergi ke kemana Bu Rahma? Kenapa? Berarti belum fokus ya.
Sekali lagi nih, clue-nya ya, awal. Salah. Akhir adalah awal. Akhir adalah awal, clue-nya ya. Akhir adalah awal. Saya pergi ke Batu Jaya, Pak Yudi pergi ke Lolohan, Bu Desi pergi ke Bekasi, Bu Erna pergi kemana? Masya Allah, ini pergi Bu Desi ya, fokusnya mantap ini. Gimana Bu Rama, sudah mulai nemu? Oke ya, ini Pak Haji Zura nanti diem aja nih. Fokus Pak Haji Zura udah. Lagi ya. Kalau saya pergi ke Samsat, ini bukan nama daerah ya, tapi nama apa itu? Nama bangunan dah ya. Kalau saya pergi ke Samsat, Pak Yudi pergi ke bank, Pak Ayi pergi ke sekolah, Bu Desi pergi kemana? Salah. Ayo. Salah. Akhir adalah awal. Saya pergi ke Samsat, Pak Haji Supron pergi ke bank. Pak Yudi ke bank, Bu Desi Pak Ayi pergi kemana? Ke sekolah. Bu Desi pergi kemana? Ke bank, ke Samsat, ke bank, ke sekolah. Kemana? Kemana? Kemana Bu Desi? Ke hotel, halte. Dari mana jawaban itu? Terakhir. Iya, itu jadi awal. Akhir adalah awal. Kan ke sekolah, berarti akhirnya H. Berarti orang yang di awal mau kita sebutin, dia ngambil dari H, ke hotel. Begitu Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah ya, mudah-mudahan dengan seperti itu kita sudah kembali fokus. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada pembahasan. Jadi tentang budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini adalah, kita ambil dari budaya dulu. Budaya ini kan kebiasaan. Kebiasaan positif, artinya kebiasaan yang baik. Maka modul ini ingin memberitahu kita bahwasanya kita sebagai pendidik harus membangun kebiasaan yang baik, ya. Karena budaya positif, budaya itu kebiasaan, positif itu hal yang baik. Maka dalam membangun kebiasaan yang baik atau budaya positif dalam lingkungan pekerjaan dan lingkungan sekolah kita, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Di antaranya yang pertama, kita mesti melakukan perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kita harus melakukan disiplin positif. Yang ketiga, harus melakukan kebutuhan dasar manusia. Artinya kita harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia, lalu melakukan motivasi perilaku manusia. Kita harus melakukan posisi kontrol sesuai dengan restitusi, lalu membuat keyakinan kelas, dan yang terakhir melaksanakan segitiga restitusi. Inilah 7 poin yang akan mendukung budaya positif di lingkungan sekolah kita. Lalu apa penjelasannya terkait dengan masing-masing poin ini? Baik, yang pertama tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa mampu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya
paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid, Bapak Ibu ya. Yang selama ini kita tahu ya, kita melakukan pembelajaran yang bukan berpusat pada murid kebanyakan. Meskipun sekarang sudah ada guru penggerak ya, kalau kita ada Bu Rahma ya, ada Pak Andi, mungkin kita sudah sebagian paham tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Tapi sebagian di antara guru-guru kita yang mungkin tidak ada guru penggerak di sekolahnya, saya rasa ini masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru, berpusat pada murid, atau yang lebih kita ketahui sebagai teacher center. Mana guru itu sebagai pusatnya. Padahal kalau mengacu kepada kurikulum merdeka dan pembelajaran paradigma baru yang akan mendukung budaya positif, kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Artinya di sini pembelajaran yang terdiferensiasi. Kita mewadahi murid untuk pembelajaran yang different, yang berbeda. Kita tidak menyamaratakan anak dengan kemampuan mereka, sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Terciptalah budaya yang positif, karena mereka mampu belajar sesuai dengan kompetensi mereka, dengan kodrat mereka masing-masing. Tidak memaksa, seperti harus bisa ini, semua harus bisa, enggak. Makanya kita kan suka ngadain asesmen awal ya? Atau kalau dulu bahasanya diagnostik awal. Saya dapat pengetahuan bahwasanya kita sebagai guru nggak boleh pakai bahasa diagnostik awal. Begitu Bro? Ya, kita nggak boleh pakai bahasa diagnostik awal. Pernah dengar nggak Bro? Nggak pernah. Nah, saya pernah dengar. Jadi ketika guru membuat istilah diagnostik awal itu dikomplain, iya, sama pihak kesehatan, terutama dokter-dokter di Indonesia. Kenapa? Karena diagnostik itu hanya bisa dilakukan oleh seorang dokter. Meskipun maksud kita diagnostiknya dalam pendidikan ya, bukan dalam kesehatan, tapi tetap itu digugat oleh mereka. Sehingga sebagian praktisi pendidikan sekarang sebenarnya sudah menghapus bahasa diagnostik awal itu menjadi ya penilaian awal, asesmen awal. Ya, itu kan untuk kita mengetahui ya bagaimana kemampuan anak. Nah, itu contoh. Ya, sama-sama Bu Rahma. Jadi ini adalah langkah awal dengan paradigma baru ini ya, agar kita menciptakan budaya positif, agar anak-anak itu tidak terbebani karena mereka belajar sesuai dengan kemampuan mereka, kodrat mereka. Yang kedua, langkah untuk menciptakan budaya positif adalah melakukan disiplin positif. Tentu dalam budaya kita, makna disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Dan biasanya disiplin ini di kita diidentikan dengan hukuman. Agar disiplin, anak-anak mesti dihukum. Padahal sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri hingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dengan hukuman atau dengan ketidaknyamanan, mereka tidak akan mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimana nilai-nilai ini akan dicapai hanya dengan motivasi intrinsik dari dirinya, bukan dari luar. Kalau kita berikan hukuman atau hadiah sekalipun, itu masuknya kepada motivasi eksternal. Ada hukuman, berarti itu motivasinya dari luar karena ada hukuman. Ada hadiah juga sama, hadiah juga motivasinya dari eksternal. Yang lebih baik adalah kita memunculkan motivasi intrinsik untuk menciptakan disiplin positif. Contohnya bagaimana? Contohnya nanti kita bahas sebenarnya, tapi nggak apa-apa gambar kecilnya. Ketika kita minta anak itu waktu corona misalkan ya, corona kan pada pakai masker ya. Nah, kita tanamkan sama dia bahwa di dalam intrinsik mereka, motivasi mereka bahwa ini untuk kesehatan diri mereka sendiri, bukan dari siapa-siapa, bukan untuk siapa-siapa, dan bukan dari luar, bukan karena ada hadiah, bukan karena mau dihukum sama guru, tapi benar-benar muncul dari diri mereka. Yaitu, nah, kamu pakai masker ya, kenapa? Ini untuk kesehatan kamu sendiri. Nah, itu motivasi mereka akan muncul dari diri mereka sendiri. Maka dengan kesadaran
mereka sendiri, disiplin mereka akan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi gitu. Jadi disiplin tidak selalu identik dengan hukuman, Bapak Ibu ya. Jadi yang lebih baik adalah memunculkan dari motivasi intrinsik, artinya menumbuhkan keyakinan pada diri mereka sendiri. Selanjutnya, upaya kita untuk menciptakan budaya positif adalah memahami kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kita akan bahas ya. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang mesti ada pada manusia, Bapak Ibu ya. Di sini digolongkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan tentang kesenangan. Terkait dengan kebutuhan bertahan hidup, ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, ya, seperti tentang kesehatan mereka, tempat tinggal, mereka harus butuh tempat tinggal, lapar harus makan, haus harus minum. Nah, ini adalah kebutuhan hidup yang mesti dipenuhi oleh siswa kita. Nah, dampak dari gimana kalau misalkan kebutuhan ini tidak terpenuhi? Maka akan terjadi sebuah penyelewengan sikap. Nah, yang kita lihat anak-anak suka bandel misalkan ya, anak-anak suka nakal, itu dampak dari mereka tidak bisa memenuhi 5 kebutuhan ini salah satunya. Kalau di bertahan hidup misalkan tadi mereka butuh akan makan kalau mereka lapar. Pernah mungkin kita menemui kasus, kalau saya tidak pernah menemui secara realita ya, tapi banyak contoh yang saya pernah baca melalui literasi digital tentunya ya. Jadi ada kasus ketika anak itu disuruh bawa bekal oleh gurunya. Ternyata ketika hal itu sudah terlaksana, dia malah malakin bekal dari teman-teman yang lain. Diambilin bekalnya yang lain itu sama dia. Akhirnya teman-temannya ngadu sama gurunya, "Pak Guru, ini dia ambil bekal kita dan gak izin lagi, terus dia makan sepuasnya dia." Nah, Bapak Ibu, kalau kita analisis lagi, kita teliti lagi, kelakuan anak itu ternyata adalah karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu apa? Tentang perutnya yang lapar. Ketika ditanya ternyata tidak dibikinin bekal sama ibunya. Maka kebutuhan dasar hidup untuk bertahan hidup, yaitu ketika lapar makan, dia tidak terpenuhi. Akhirnya dia ngambil bekal temannya. Nah, itu yang akan terjadi ketika kebutuhan bertahan hidup tidak terpenuhi. Begitu juga dengan kita ya, manusia-manusia dewasa. Kenapa kejahatan terjadi? Kenapa pencurian terjadi? Kenapa perampokan terjadi? Itu karena kegagalan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk bertahan hidup. Yang tidak punya uang tidak bisa makan, yang sudah menikah tidak punya uang tidak bisa kasih nafkah. Akhirnya timbullah perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai. Itu. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan tentang rasa sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman-temannya, keluarganya, pasangan hidupnya, dan teman kerjanya, bahkan sampai binatang peliharaannya dan kelompok di mana dia berada. Jadi ini betul-betul menyangkut tentang sosial. Ya, rasa kasih sayang yang dia terima dari orang tuanya ya. Makanya kalau kita melihat anak-anak yang suka nggak mau diem, dia bercanda terus, caper ya, itu adalah tanda bahwa dia kebutuhan
kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dalam kasih sayang dan rasa diterimanya. Dan kebanyakan anak-anak seperti itu adalah anak-anak yang broken home, ya, yang orang tuanya berpisah atau orang tuanya tidak berpisah, tapi orang tuanya jauh dari dia, ya ibunya jauh, bapaknya jauh. Nah, kalau saya ada tuh contohnya kan, kelas 2, siapa muda sih? Ajril. Nah, Ajril ini setelah saya tanya-tanya ternyata dia nggak tinggal sama orang tuanya. Nah, orang tuanya ternyata di luar kota, dua-duanya, dan dia tinggal sama neneknya. Kenapa? Iya, kerja, masih hidup orang tuanya ya. Akhirnya ya tindakannya seperti itu, mungkin karena jauh dari orang tuanya, orang tua tidak sempat memberikan rasa kasih sayang yang sempurna sama Fajril, maka Fajril melampiaskannya dengan tindakan dia yang suka nggak mau diem, ya ingin diperhatikan sebenarnya dia. Jadi kegagalan dia dalam memenuhi kebutuhan hidup itu tentang kasih sayang dan rasa diterima, ya. Lalu yang keempat, yang ketiga, kebutuhan tentang penguasaan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri yang kuat. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, ya, dia pede dengan kemampuannya karena dia bisa memenuhi kebutuhan tentang penguasaannya, kemampuannya. Tapi anak-anak yang gagal memenuhi kebutuhan ini, mereka akan minder, mereka selalu malu. Kalau kita minta maju ke depan, dia selalu nggak mau. Kita minta nulis di depan, dia nggak mau. Kalau dulu ini yang saya ketahui dulu Rapid. Nah, ingat ya di lomba ibu Rapid dulu, yang waktu disuruh lomba nyanyi ya, dia nggak mau kan. Nah, ini dia masih kurang dalam kebutuhan tentang penguasaannya. Padahal mungkin secara suara dia bagus menurut kita, cuma dia belum sadari kemampuan dia itu. Tapi kan semakin kesini dia semakin menyadari kemampuan dia kan, dan dia mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tentang penguasaan. Akhirnya sekarang tampil terus, MTQ dia tampil terus, jadi pemimpin upacara dia mau. Ya, dulu Pak Haji, saya ini wali kelasnya Rapid. Saya bingung, kok nangis, suruh aja nangis dulu. Padahal saya yakin suaranya bagus, cuma dia belum sadar tentang kemampuan dasar dia tentang penguasaan itu. Tapi setelah matang sekarang, dia mampu memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Lihat, tampil kan dia di mana-mana kan, Masya Allah. Nah, ini tentang kebutuhan penguasaan. Nah, kalau anak yang tidak memenuhinya tadi, dia akan susah kita mewujudnya. Kenapa? Karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan kemampuannya, penguasaannya. Mungkin memang dia tidak belajar, mungkin dia memang tidak paham, gitu kan? Kan kita kayak sama. Kalau kita nggak paham sesuatu, kita nggak berani tampil ke depan. Kenapa? Berarti kita belum memenuhi kebutuhan kita tentang penguasaan hal itu. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang keempat adalah kebutuhan tentang kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Jadi kebutuhan kebebasan ini biasanya akan muncul pada anak-anak yang dia suka dengan pilihan, karena dia maunya bebas, dia gak mau dikekang. Jadi kalau misalkan kita temui, pernah ada contoh kasus, ini makanan lagi, ketika seorang anak itu dibawain bekal sama ibunya, tetap aja dia minta-minta juga. Kalau tadi kasusnya awalnya nggak dibawain bekal sama ibunya, tapi kasus yang ini dia dibawain bekal sama ibunya, tapi tetap aja dia minta-mintain. Nah, ini
Ternyata ketika setelah diselidiki, anak ini bosan dengan menu yang disodorkan orang tuanya. Dia nggak mau itu terus, dia mau pilihan yang lain. Nah, kalau anak yang terbiasa dengan pilihan-pilihan, artinya mereka memang sudah menguasai kebutuhan dasarnya tentang kebebasan. Jadi anak yang seperti ini sering bosan kalau metode kita itu aja. Dia maunya begini, bebas ya. Dia mau belajar sambil duduk, dia mau belajar sambil tiduran ya. Nah kalau itu terjadi ya, kalau misalkan seperti tadi ya, dia udah dibawain bekal tapi dia mintain bekal temannya. Nah itu kegagalan dia dalam memenuhi kebutuhan dasar dia dalam kebebasan, karena orang tuanya nggak mau ngikutin pilihannya, maunya orang tuanya dia ikutin pilihan orang tuanya, maka kebutuhan dan kebebasannya gagal. Akhirnya perilaku yang menyimpang, dia ngambil makanan teman-temannya sebagai variasi buat dia. Begitu Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah kebutuhan tentang kesenangan. Nah, tentunya kebutuhan ini sudah lumrah ya, dan memang ini kebutuhan yang sangat mendasar sekali. Ciri anak yang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan kesenangan adalah rese biasanya. Dia senang kalau teman-temannya menderita ya. Dia senang kalau gurunya kesel. Makanya ada anak yang kalau kita jengkel, dia malah senang sebenarnya. Itu bagian daripada dia yang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kesenangan. Nah kalau ada orang dewasa, biasanya orang dewasa juga. Nah Pak Haji, saya beberapa kalau di sini sih jarang ya, tapi kalau di Bekasi saya sering isi kajian di Bekasi. Itu pesertanya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kalau lagi banyak itu susah mendengerin, malah asik sendiri gitu ya, malah ketawa-ketawa sendiri, mau ini sendiri. Nah itu berarti adalah bentuk kegagalan mereka dalam memenuhi kebutuhan tentang kesenangan. Jadi dia mencari kesenangan di tempat yang tidak tepat. Kalau dia berhasil memenuhi kebutuhan tentang kesenangan, dia akan senang, dia akan fokus. Nah begitu dengan anak-anak kita. Kalau dia telah terpenuhi kebutuhan tentang kesenangannya, maka mereka akan senang aja belajar sama kita ya, karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Kalau kata bahasa kita mah apa, masa kecil kurang bahagia gitu kan, karena masa kecilnya tidak dipenuhi dengan kesenangan. Dia gagal memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar manusianya tentang kesenangan. Nah itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia yang mesti kita pahami untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita atau di kelas kita Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa menganalisis anak-anak kita. Nah, kenapa dia begini? Kebutuhan apa yang kurang dari dia? Ya, kalau bisa kita membantu dia untuk memenuhi kebutuhan yang dia gagal melakukan pemenuhan kebutuhan tersebut. Baik, sekarang kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Nah ini yang mendukung disiplin ya. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Secara garis besar ada 3 motivasi untuk manusia dalam kehidupan. Yang pertama, dia termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi seorang akan termotivasi melakukan sesuatu atau sebuah hal yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, dia termotivasi untuk bawa hias-hiasan kelas misalnya. Kenapa dia melakukan? Karena ada ancaman dari Bu Desi misalnya. Kalau yang gak bawa saya hukum. Dia takut. Akhirnya termotivasi untuk bikin.
Itu yang pertama. Jadi kebaikan manusia termotivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka mereka akan melakukan. Yang kedua, mereka akan termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, misalnya, ayo siapa yang bisa bikin ini nanti Pak Guru akan memberikan hadiah, maka mereka akan termotivasi. Kayak lomba tadi ya, kita berikan hadiah, mereka termotivasi untuk melakukan lomba itu. Dan ini adalah motivasi eksternal nih dua-duanya, ya, yang menghindari tindakan tidak nyaman atau hukuman dan mendapatkan imbalan. Ini adalah motivasi eksternal dari luar. Sementara yang terakhir, motivasi yang ada pada diri manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini motivasinya datang dari dirinya sendiri, dari dalam jiwanya, sehingga motivasinya bukan karena ancaman, bukan juga karena imbalan, tapi lebih kepada keyakinan dalam diri dia. Akhirnya dia ingin seperti itu, dia yang ingin sendiri, gitu kan? Kayak tadi disuruh bawa masker, kenapa sih bawa masker? Kita jelaskan, ini untuk kesehatan kamu. Lihat banyak orang-orang terpapar corona karena tidak mau pakai masker. Akhirnya timbul dalam diri dia, oh iya saya nggak mau kayak gitu, apalagi mati, saya nggak mau mati nih, maka ikhtiar saya pakai masker. Timbul dari diri dia motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai nilai yang mereka yakini. Nilai kesehatan tadi untuk yang corona ya. Jadi itu motivasi, 3 motivasi yang mendasari manusia untuk melakukan sesuatu. Secara garis besar 3 ini yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Baik, kita masuk pada konsep disiplin identitas yang gagal. Tadi kita sudah membahas tentang disiplin itu tidak mesti dengan hukuman ya, tapi kita bisa memberikan motivasi secara intrinsik. Dan di sini ada disiplin identitas yang gagal, yaitu dengan melakukan hukuman dan memberikan penghargaan. Bapak Ibu, memang ternyata pendidikan ini sudah berkembang. Ya. Terakhir saya kuliah itu memang hukuman dan penghargaan ini adalah sebuah alat dalam pendidikan. Ketika salah alatnya hukuman, ketika benar alatnya penghargaan. Jadi ini 2 ini adalah alat dalam pendidikan. Ya. Kalau dalam Al-Quran kita mau bisa bahasa Arab, ada namanya ilmu alat, ilmu nahwu sorof, untuk memahami bagaimana cara membaca Al-Quran, cara kita berbicara dan membaca Arab ya. Jadi ada ilmu alat. Nah, dalam pendidikan dulu kedua ini adalah alat untuk membantu kita dalam dunia pendidikan. Tapi sekarang ternyata justru ini adalah menjadi trouble untuk pendidikan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan hal ini. Bahkan saya sendiri asing ya ketika dianggap ini itu sesuatu yang salah. Apalagi ketika penghargaan ini dikatakan sesuatu yang salah. Makanya di kita sekarang kurikulum merdeka sudah dihapus tuh tentang pemberian ranking dan hadiah kan. Karena ini ternyata termasuk kepada konsep disiplin yang gagal, Bapak Ibu ya. Dengan hukuman itu akan menyakitkan. Dengan hukuman akan membuat mereka tidak nyaman. Dengan hukuman mereka akan takut. Dan hukuman itu sifatnya memaksa. Sedangkan kita ini apalagi kalau sesuai dengan pemahaman dari Ki Hajar Dewantara, kita ini menuntun bukan memaksa. Kalau hukuman sifatnya memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut kena hukuman, akhirnya kesalahannya disembunyikan sama dia, dan itu yang terjadi. Lalu murid menjadi rendah diri. Penghargaan juga sama, ini tidak efektif. Ini akan merusak hubungan antara mereka, iri gitu ya. Oh, kok dia dapat lulus dari kelas 1, kok saya enggak sih? Meskipun sebenarnya kita banyak berkemampuan mereka, tapi ada aja rasa itu di diri mereka gitu kan. Merasa iri, mematikan kreativitas siswa, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini penghargaan itu, kalau misal kita kasih ranking itu adalah hukuman dengan sistem ranking. Bagi yang tidak dapat ranking itu kena hukuman, begitu maksudnya.
Makanya sistem ranking ini dihapus dalam kurikulum Merdeka, merampas hak menghargai dirinya, karena setiap anak berhak ya berasesmen dengan karyanya sendiri. Kita malah judge dia, oh kamu nggak masuk ranking ini, kamu ini, nah, itu kan mematikan atau merampas hak menghargai dirinya sendiri. Mungkin dia punya penghargaan yang besar untuk dirinya, kita patahkan dengan ranking tersebut, dengan dia tidak masuk ranking. Makanya penghargaan dan hukuman ini termasuk konsep disiplin identitas yang gagal, Bapak Ibu ya. Dan di sini ada konsep disiplin identitas yang sukses. Nah, kita harus melakukan ini. Ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau saya biasa memahaminya ini sebagai pengganti alat yang dulu ya. Kalau dulu alat pendidikan kita adalah hukuman dan penghargaan, apresiasi, maka alat pendidikan yang sekarang adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu adalah hal yang memang harus mereka lakukan karena kesalahan mereka. Jadi bukan hukuman, beda. Nanti kita bahas lebih dalam apa itu hukuman, apa itu konsekuensi ya. Nah, konsekuensi, saya berikan contoh sedikit. Jadi konsekuensi itu memang hal yang mesti mereka lakukan karena kesalahan mereka. Contoh, mereka tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya, nah saya menawarkan konsekuensi yang pertama adalah si anak tidak boleh istirahat. Istirahatnya digunakan untuk apa, Bapak Ibu? Mengerjakan PR-nya, ya. Dan itu konsekuensi, itu bukan hukuman. Nah, kalau hukuman itu dia bersifat memaksa dan tidak ada hubungan dengan materi. Ini materinya PR. Ketika anak tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya dia harus mengerjakan PR di jam istirahat. Ini masih selaras. Jadi tidak, oh kamu nggak ngerjain PR, ya udah kamu lari 20 putaran. Ini nggak masuk. Ini hukuman. Jadi hukuman itu nggak sejalan dengan materi. Nah, kalau konsekuensi memang sesuai dengan materi. Kamu melanggar dalam materi ini, konsekuensinya ya begini. Gitu. Kamu nggak bikin PR, ya konsekuensinya kamu harus kehilangan jam istirahat. Untuk apa? Untuk ngerjain PR. Nah, itu konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah penguatan, meskipun penguatannya jangka pendek. Makanya perlu monitoring berkelanjutan. Adanya stimulus respon. Murid akan menghormati peraturan dengan konsekuensi. Mereka, kalau dalam teori yang saya pelajari ya, konsekuensi ini membuat murid ini segan, bukan takut ya. Segan itu lebih kepada menghormati ya, menghormati kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh guru-guru mereka, bukan takut. Nah, kalau hukuman baru menghasilkan rasa takut. Murid menghormati peraturan, ini yang akan dampaknya ketika kita melakukan konsekuensi. Lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Iya, mereka akan fokus mengerjakan tugasnya sendiri. Mereka tidak akan merenungi kesalahan mereka. Akhirnya mereka tidak berlarut-larut dengan kesalahan mereka, meratap gitu ya. Jadi enggak. Lalu yang kedua adalah restitusi. Dengan restitusi ini murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, restitusi ini nanti kita akan bahas di slide berikutnya Bapak Ibu, tapi sedikit saja. Restitusi ini adalah upaya kita sebagai guru untuk menciptakan suasana agar mereka mau memperbaiki kesalahan mereka. Ini restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita harus melakukan restitusi. Artinya menciptakan kondisi di mana anak itu kita bantu untuk menyelesaikan masalah mereka. Ini restitusi. Baik. Dalam restitusi ini akan timbul rasa bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, karena dia menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Ya, kita hanya memberikan fasilitas saja, jalan. Seperti nanti ada praktek restitusi yang sudah saya kerjakan. Ya, jadi kita membuka jalan untuk mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Artinya kita mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab sejak dini. Kalau buat salah, cari solusinya. Gimana cari solusinya? Itu kita bukain jalan buat dia. Lalu dengan restitusi ini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang ya, karena masalah itu akan mereka pecahkan sendiri.
Dengan restitusi ini murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Dan ada juga teori kontrol di dalamnya. Nanti kita bahas juga teori kontrol Bapak Ibu ya. Dan murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya karena solusi yang mereka dapatkan itu langsung dari diri mereka, bukan disuruh sama gurunya. Dan ini terkait tentang konsep disiplin yang sukses atau sebagai alat pendidikan masa kini di era kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Baik, konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini tadi restitusi yang kita bahas sebelumnya ya. Ini akan lebih rinci di sini. Tapi sebelum itu Bapak Ibu ya, biar kita lebih fokus lagi, saya ada ice breaking lagi ya. Kita akan berpikir lagi. Baik, kalau saya bilang konsentrasi, maka Bapak Ibu konsentrasi dimulai. Siapa ini? Oke. Konsentrasi. Aduh, kurang keras ini ya. Konsentrasi. Baik. Sekarang tidak dengan clue Bapak Ibu ya, tapi dengan sedikit analisis juga sama. Jadi kita akan bermain tentang kebalikan. Kebalikan. Kalau saya katakan ular, ular ini panjang apa pendek Bapak Ibu? Panjang. Nah kita jawab kebalikannya, pendek. Cacing, cacing ini panjang apa pendek? Pendek. Kita jawab panjang. Bisa Bapak Ibu? Dimulai dari sekarang. Baik. Ya, konsentrasi. Baik. Ular. Oke. Cacing. Bisa ya, mudah ya. Tapi kita tambah. Sekarang sambil mengucapkan cacing pendek, tapi tangannya panjang. Kalau saya bilang apa? Cacing panjang, tangannya pendek. Begini. Gimana, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Oke ya? Siap Berna? Oke. Konsentrasi. Ya, tangannya di depan Bapak Ibu ya. Ayo. Siapa ini? Cacing. Oke. Ini lagi. Cacing. Ular. Cacing. Ular. Gue tak begini nggak usah pendek. Cacing. Aji Zuhron nggak jelas nih. Terakhir ya. Ular. Lah, ular. Ular panjang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu ya. Itu mungkin bisa kita lakukan ya untuk kelas kita, terutama kelas rendah ya. Kelas tinggi mereka kelas tinggi terutama kelas rendah mereka saya pernah coba itu. Baik, masuk kepada konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid Bapak Ibu ya. Jadi untuk menanamkan disiplin positif yang akan menyebabkan budaya positif di sekolah kita, maka restitusi adalah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Kenapa? Karena restitusi ini adalah proses kita untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada teman-teman mereka, kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik setelah melakukan perbaikan kesalahan mereka. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan. Karena dulu waktu saya ikut pendidikan guru penggerak ya, dalam ruang kolaborasi bersama fasilitator dan PP, sempat ditanya tentang restitusi. Yang saya tahu restitusi itu penebusan.
kalau dihukum itu. Jadi kalau ada yang terjerat hukum, ada restitusinya, ditebus gitu bukan. Jadi saya jauh seperti itu waktu itu awalnya, tapi kita belum tahu. Tapi setelah kita tahu ternyata restitusi dalam pendidikan ini bukan sebuah penebusan kesalahan, namun proses belajar dari kesalahan. Bagaimana mereka memperbaiki diri dengan belajar dari kesalahan itu. Lalu ciri-cirinya adalah memperbaiki hubungan, dan restitusi ini tawaran bukan paksaan. Nanti kita menawarkan restitusi, menawarkan perbaikan kepada mereka dan bukan paksaan. Tidak seperti hukuman. Kalau hukuman sifatnya memaksa. Kalau restitusi ini pilihan. Kamu mau nggak melakukannya, gitu kan? Kamu mau nggak melakukan sesuatu hal untuk memperbaiki kesalahanmu itu. Jadi begitu. Kita menawarkan pilihan sama mereka. Jadi bukan sebuah paksaan. Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Yang tadi, kalau mereka tadi ini dia malah malakin bekal temannya, maka kita mencari kebutuhan dasar apa yang kurang dari dia nih. Dari restitusi itu akan ada hal ini. Lalu ciri-ciri restitusi juga ini fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter mereka bukan tindakan mereka. Lalu ciri-ciri restitusi juga ini akan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi hasil akhir dari restitusi adalah solusi, Bapak Ibu ya. Nanti ada beberapa tahapan restitusi. Oh, nggak ada. Saya langsung jelaskan saja di sini. Jadi untuk melakukan sebuah restitusi kita memiliki tahapan-tahapan, Bapak Ibu ya, agar restitusi itu berjalan dengan baik. Dikenal dalam pendidikan kita disebut dengan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau anak ini sedang ada perilaku yang menyimpang, kita panggil dia, kita lakukan segitiga restitusi ini. Nah, agar lebih jelas, saya perlihatkan segitiga restitusi yang sudah saya kerjakan, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memahami sendiri tentang segitiga restitusi ini. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحبي كي تستريح. Baik, jadi dalam skenario ini kasusnya adalah Fahri hari ini datang terlambat ke sekolah. Fahri datang tergesa-gesa dan akhirnya ia tidak bisa hadir tepat waktu. Sebagai guru saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Jadi masalah pertama ini ada anak yang datangnya terlambat, tidak tepat waktu. Lalu inilah cara saya menyelesaikan dengan segitiga restitusi. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساعة الفضاء
فبالله كم تستقض الغروب ويبرأ جوع الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسم دهر طريق يقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير عهد صبيح تسر. Ya, selamat pagi baik Bapak Ibu. Ini sudah mulai praktek segitiga restitusinya, di mana nanti akan ada tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya gimana? Menstabilkan identitas itu adalah kita membuat anak itu tidak merasa tidak berlarut-larut merasa salah dengan kesalahannya. Jadi kita berupaya untuk memperbaiki kesalahan dia dengan mengucapkan kalimat-kalimat penguatan sama mereka. Jadi tidak langsung mengatakan kamu salah nih, kamu ini, kamu telat nih. Tapi kita berusaha untuk menstabilkan dia dulu, menstabilkan identitas yang tadinya salah, ya, agar dia termotivasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Contohnya dengan mengatakan ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa mengatakan ya nggak apa-apa ya Fahri, memang manusia itu tempatnya salah dan dosa ya. Atau ketika dia melakukan kesalahan yang lain, kita mengatakan ya nggak apa-apa, cuman kamu harus bertanggung jawab gitu. Jadi menstabilkan identitas dia ya, yang tadinya dia gagal dengan kesalahannya, kita stabilkan agar mereka tidak larut dalam kegagalan itu dengan mengucapkan kalimat penguatan di awal. Coba Bapak boleh simak ya. Baik Bapak. Oke, apa belum? Udah. Mari tahu nggak kalau di sini? Tahu. Dan tahu. Tadi tahu dulunya bahan ini katanya tauran. Benar kan? Tauran tauran itu bermacam baru kemudian dulu. Salah nggak? Semua manusia pasti punya salah. Tapi di sini bukan yang salah tadi kan? Bukan hanya mengamalkan solusi saja. Dia tidak lagi. Baik, di sini saya sudah melakukan tahap restitusi segitiga yang pertama, yaitu menstabilkan emosi, stabilkan identitasnya Fahri dulu. Jadi saya tidak langsung, oh Fahri kamu telat nih, kamu salah nih, tapi saya ibaratnya menuntun dia untuk mengakui kesalahannya sendiri yang pertama. Terus yang kedua, ketika dia sudah mengaku salah, saya tidak langsung menjudge dia dari kesalahan dia, tapi menguatkan dia bahwa hal itu gak apa-apa kok Fahri ya. Semua manusia pasti pernah bersalah, tapi di sini kita bukan cari siapa yang salah. Jadi enak, bonyanya senyum-senyum aja kan. Jadi dia kan seneng gitu kan. Coba lebih awal kita sudah, Fahri ini begini-begini, mungkin dia gak senyum begini ya. Baik, kita lanjut. Kalau kamu tahu, kamu kenapa yang bisa tahu? Kenapa? Nah, ini adalah pertanyaan di bagian validasi tindakan yang salah. Jadi saya ini ingin mengetahui apa yang dia lakukan sehingga dia melakukan kesalahan ini. Makanya tadi saya tanya, kenapa ini Pak Hari bisa begini? Dia bilang main HP Pak, katanya. Berarti kesalahan dia valid sudah dengan main HP. Emang jam berapa? Nah, ini bagian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini sesuai nggak sebenarnya dengan keyakinan dia, atau kita bisa sambungkan dengan keyakinan kelas kita kalau kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi di sini saya berusaha untuk menyambungkan kesalahannya Fahri dengan keyakinan kelas, selaras dengan keyakinannya dia dalam kelasnya gitu kan. Karena nanti salah satu keyakinan kelas saya adalah disiplin dan datang tepat waktu. Tentu ini tidak selaras dengan perilakunya Fahri. Maka nanti ini terjadi
tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, sehingga itu berbenturan dengan keyakinan dia nanti. Karena keyakinan yang dia pahami seperti di kelas kita adalah disiplin dan datang tepat waktu, sedangkan dia tamat, jadi tidak sesuai dengan keyakinan. Disiplin dan keyakinan yang apa? Oh tadi disiplin nggak? Nggak terkenal telat bawa juga? Enggak, ya. Tapi kamu yakin nggak sama keyakinan tersebut? Nah, kita menanyakan keyakinan dia. Ketika dia mampu jawab, Pak Hari ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Ingat Pak apa? Disiplin dan datang tepat waktu. Baik, kalau sudah dia tahu keyakinannya, kita tanyakan sama dia yakin nggak dengan keyakinan sudah kita sepakati? Yakin Pak. Nah, disitulah kita mulai memainkan emosinya. Yakin? Kalau yakin, apa yang bisa Pak lakukan biar Pak Hari tidak mengulangi kelas lagi? Nah, ini jalan yang kita berikan untuk mencari solusi. Solusinya dari dia sendiri kan, bukan dari kita, Bapak Ibu ya. Kita hanya memberikan jalan. Nah, kalau begitu, yakin dengan keyakinan kelas kita apa yang bisa Pak Hari lakukan agar tidak telat lagi. Kita gak kasih saran, kita gak kasih solusi. Dia mencari solusi sendiri atas masalahnya sendiri. Nah, ini gunanya restitusi. Tanpa belajar dan tidur tepat waktu. Tidurnya tepat. Oke, bagus itu ya. Mulai kapan nih? Mulai sekarang ya, dan seterusnya. Terusnya bisa ya. Udah terima kasih ya. Oke, kelas dulu. Oke, terima kasih banyak. Baik, itu dia Bapak Ibu. Sebenarnya saya punya 2 kasus, tapi satu kasus saja saya rasa sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu untuk melakukan restitusi atau segitiga restitusi ini di kelas kita masing-masing. Jadi benar-benar dengan restitusi ini mereka itu diajarkan untuk mencari masalah dari mereka sendiri, ya, bukan dari kita, tapi masalah yang mereka buat mereka selesaikan dengan solusi dari diri mereka sendiri. Itu adalah keunggulan dari segitiga restitusi. Baik, kita akan masuk kepada pembahasannya. Kita lanjut. Ini tadi tentang restitusi. Baik, ini tentang restitusi ya Bapak Ibu. Kita masuk kepada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari hukuman kita sudah bahas, konsekuensi juga sudah sedikit dibahas, restitusi sudah lengkap dibahas. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di awal, jujur saya bingung bagaimana membedakan hukuman ketika kita memberikan hukuman, konsekuensi ketika kita memberikan konsekuensi, dan restitusi. Dan di sini ada perbedaannya. Dalam contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu hukuman. Tidak ada keselarasan dengan materi. Ketika anak tidak mengerjakan PR, tidak ada hubungannya dengan hormat bendera, maka ini adalah sebuah hukuman. Dan dampak dari hukuman itu terjadi guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat PR-nya. Tapi tetap berhubungan dengan PR. Tinggal kita tambahin lagi PR-nya. Itu konsekuensi. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan PR. Ini pengganti hukuman.
Nah, kalau hukuman itu tadinya kita menyakitkan, ya, lalu dia merasa takut, kalau konsekuensi tanggung jawab. Kenapa dia tinggalin? Tinggalin tanggung jawabnya ya begini, kehilangan waktu istirahat, dikerjain buat PR, lalu juga pekerjaan rumahnya makin banyak. Ya, di sini yang dihasilkan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, jadi konsekuensi ini mencerminkan ketegasan seorang guru. Jadi murid juga gak berani macam-macam. Bukan berani, oh hukuman, bagaimana kalau ada hukuman, bukan ke murid nanti akan begini. Baik, kita terapkan konsekuensi. Ini bentuk ketegasan seorang guru. Ya. Yang terakhir, restitusi. Tadi bedanya ya, kalau hukuman itu tadi tidak selaras dengan materi, mengada-ngada, seolah-olah mengada-ngada ya. Tapi kalau konsekuensinya selaras dengan materi, PR itu hubungan dengan PR juga hukumannya. Sehingga restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti video yang sudah saya perhatikan tadi. Ya, jadi di situ kita menanyakan keyakinan dia atau keyakinan kelas dia, lalu kita mencarikan solusi. Bukan kita mencarikan sebenarnya, tapi kita memberikan jalan atau memfasilitasi siswa untuk bisa memberikan solusi untuk masalahnya sendiri. Dan dalam restitusi ini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini dampak dari restitusi. Ini perbedaan dari ketiga instrumennya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan tentunya dalam dunia pendidikan saat ini lebih relevan kita menggunakan konsekuensi dan restitusi. Sedangkan hukuman ini masuk pada disiplin identitas yang gagal yang tadi. Baik, lanjut kepada poin yang selanjutnya yang akan mendukung budaya yang positif di sekolah kita atau di kelas kita adalah menerapkan 5 posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai penghukum yang pertama, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Baik, untuk posisi kontrol penghukum, ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini yang dilakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya bisa melakukan hukuman secara fisik dan verbal. Dan tentunya tadi, ini tidak cocok dilakukan di kurikulum Merdeka dan pembelajaran yang diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Di dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lemah lembut, ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, akhirnya merasa bersalah. Dan kata-kata yang biasa diucapkan adalah, "Bapak sangat kecewa sekali sama kamu." Itu kan kayak memainkan emosi dia, yakin dia merasa bersalah. Atau berapa kali Bapak harus bilang, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, gitu ya. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini, itu kan membuat rasa bersalah. Dan pembuat rasa bersalah dan penghukum ini juga tidak disarankan menjadi posisi kontrol seorang guru di kurikulum Merdeka. Karena kalau penghukum jelas ya, tapi kalau membuat rasa bersalah ini anak akan terus merenungi kesalahannya, dia akan larut dengan kesalahannya sehingga dia menyadari dia adalah orang yang gagal. Akhirnya dia nanti tidak termotivasi untuk melakukan hal yang baru. Lalu yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Ya. Dan biasanya kalimat yang ditawarkan dalam posisi kontrol ini adalah, "Ayolah, bantu bapak lah," gitu kan. Jadi seolah-olah ini dia teman kita. "Ayo ingat, kamu ingat gak nih bantuan bapak dulu sama kamu? Masa kamu gak mau balas sih?" Ini kalimat-kalimat yang digunakan biasanya oleh guru ketika guru itu menjadi posisi kontrol teman, ya. Dan ini baik dilakukan. Ini baik dilakukan di kurikulum Merdeka ini, meskipun ada kekurangan.
Kekurangannya nanti ketika kita tidak bantu, dia bilang, oh mana nih Pak Guru, Bu Guru, katanya teman sama kita. Gitu. Itu aja sih. Tapi tetap ini masih bisa digunakan di kurikulum Merdeka. Lalu posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya kata-kata yang akan keluar dari posisi kontrol pemantau ini adalah, kamu ini melanggar, peraturan apa yang kamu langgar? Gitu. Jadi dia yang jawab, kita hanya pemantau saja, ya. Atau memberikan stimulus saja. Kamu melanggar apa yang kamu langgar? Gitu tanya. Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi dan konsekuensi apa atas pelanggaran yang kamu lakukan? Jadi itu kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh guru yang sebagai posisi kontrolnya adalah pemantau. Yang paling bagus adalah sebagai manajer, di mana posisi ini guru menempatkan diri sebagai fasilitator anak untuk menyelesaikan masalah mereka. Ujungnya adalah segitiga restitusi tadi. Dan guru yang sudah memperhatikan segitiga restitusi ini, maka guru tersebut sudah memposisikan kontrol mereka sebagai manajer, karena berperan untuk memberikan jalan atau solusi yang dialami oleh anak-anak kita. Ini terkait dengan 5 posisi kontrol guru dalam restitusi. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap atau upacara. Penghukum, dia akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukum. Ya. Lalu pembuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Itu membuat rasa bersalah. Sebagai teman, dia akan mengucapkan, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa salah, tapi lain kali jangan. Gitu. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya nih? Karena dia tidak memakai atribut. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Kita memberikan jalan kalau sebagai manajer. Jadi dia akan berpikir bagaimana ya agar saya ketika upacara atributnya lengkap lagi. Begitu. Ini contoh 5 posisi kontrol. Lalu ada keyakinan kelas. Nah, kita sering membicarakan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Datang pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini ada pertanyaan pemancing gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor yang roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi pertanyaan pemantik terkait dengan pertanyaan mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan aja sih kalian? Peraturan kan udah lebih dikenal gitu ya. Kenapa keyakinan? Nah ini jawabannya. Jawabannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara bermotor? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus pakai helm kalau berkendara bermotor? Untuk keamanan, untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Gimana Bapak Ibu? Kenapa? Untuk kesehatan. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai yang tadi disebutkan seperti keselamatan di jawaban pertama, lalu kesehatan atau keamanan di pertanyaan pertama, itu adalah nilai dari keyakinan. Jadi keyakinan ini adalah nilai yang berada di dalam peraturan. Dalam peraturan mengendarai motor harus pakai helm. Di situ ada nilai keyakinan tentang keselamatan dan keamanan. Jadi lebih universal. Lalu dalam peraturan mengapa? Dalam peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan, di situ ada nilai keyakinan, kesehatan dan kebersihan. Nah itu kenapa disebut keyakinan kelas, lebih universal dan lebih menyatu dalam diri anak. Jadi bukan suruhan lagi. Ini tentang keamanan kamu loh.
Ini tentang kebersihan kamu, ini untuk kesehatan kamu. Jadi timbul dalam dirinya itu motivasi intrinsik kalau kita pakai keyakinan. Nah, itu. Ini contoh keyakinan dari kelas saya, kelas 2B. Ya, keyakinan kelas kita kelas 2B. Kita bersikap baik, kita disiplin dan datang tepat waktu, kita saling mendengarkan, kita mengucapkan tolong dan terima kasih, kita belajar dan bermain dengan aman, kita jujur dalam bertindak. Ini ada nilai-nilai keyakinan dalamnya. Kita bersikap baik, keyakinannya sikap baik. Kita disiplin dan datang tepat waktu, keyakinannya adalah disiplin. Kita saling mendengarkan, keyakinannya adalah menghormati. Kita mengucapkan tolong dan terima kasih, masuk ke menghormati. Kita belajar dan bermain dengan aman. Ini terkait dengan kenyamanan dan keamanan, nilai keyakinannya. Kita jujur dalam bertindak, ini nilai kejujuran atau keyakinannya tentang kejujuran. Ini contoh keyakinan kelasnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas ini lebih abstrak, jadi nggak terlalu rinci ya. Tidak pakai sepatu di dalam kelas, kalau keluar kelas pakai sepatunya, enggak rinci, lebih abstrak aja dari peraturan. Lalu berupa pernyataan universal. Nah, pernyataan universal itu yang tadi nilainya kejujuran. Jadi pernyataan universal ini tidak akan menyangkut tentang agama, tentang ras, suku mereka. Ini universal aja. Kebersihan semuanya masuk. Ya, kejujuran juga sama. Itu termasuk pernyataan yang universal. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, kalimat positif ini tanpa ada kata jangan dan dilarang. Nah, jadi kalimat positif itu kalimat yang tidak ada kata jangan dan dilarangnya. Contoh dari peraturan misalkan jangan membuang sampah sembarangan, maka kalimat positifnya adalah menjaga kebersihan atau buanglah sampah kepada tempatnya. Jadi menghilangkan jangan dan dilarangnya atau kata negatifnya ya. Lalu sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu peraturan itu banyak, kita buat 11 poin. Nanti anak susah ingatnya. Udah aja poin-poinnya tadi ya. Jadi kayak misalnya kebersihan udah mencakup tentang menjaga buang sampah pada tempatnya, ya pakai sepatunya dilepas, itu udah mencakup. Sesuai dengan kondisi kelas, jelas. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuatnya. Artinya anak-anak kita dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Ini segitiga restitusi yang tadi sudah saya bahas. Lah, ini belum. Ini tadi praktek segitiga restitusi yang saya lakukan. Jadi sudah kita tonton dan terima kasih. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya silakan. Gimana? Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita tutup. Masya Allah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan budaya positif di sekolah tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.